Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya sendiri akan menyampaikan hasil ujian akhir semester yang berbasis online dalam mata kuliah biologi tanah. Namun sebelumnya saya sendiri memohon maaf bila ada kekurangan ataupun kekurangan materi ataupun kekurangan sarana ataupun salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Karena saya juga keterbatasan sarana guna untuk menunjang kuliah online, tetapi saya berusaha untuk memenuhi semua kewajiban ini. Di sini saya atas nama pribadi Ilham Maulana Jamsid, NPM 193000036, kelas Agroteknologi B. Sini saya akan membacakan soal ujian akhir semester pada materi biologi tanah. Soal biologi tanah ini tadi sudah dijelaskan oleh dosen Bu Eli pada pukul 9 pagi. Namun mohon maaf, saya ada keterbatasan waktu. Saya telat karena kuliah saya sambil dengan kerja. Ya, kita mulai aja langsung kepada soal 1. Jelaskan daur nitrogen dengan bantuan mikorisa yang diaplikasikan pada tanah sawah yang tergradasi. Soal nomor 2. Jelaskan proses penyediaan unsur hara P pada tanah masam oleh bakteri pelarut fosfat dalam kurung BPF tutup kurung. Di sini saya akan menjawab satu persatu soal, namun ini yang dapat saya sampaikan. Pertama, untuk menjawab soal yang tadi, jelaskan daur nitrogen dengan bantuan mikorisa yang diaplikasikan pada tanah sawah yang tergradasi. Jawabannya, daur nitrogen merupakan pergerakan nitrogen dari atmosfer menuju bumi dan terjadi secara terus-menerus. Daur nitrogen ini mengubah nitrogen dari satu wujud ke wujud kimia lainnya. Jadi, nitrogen merupakan pergerakan dari atmosfer menuju bumi. Dan nitrogen itu terjadi secara terus-menerus dan akan berubah ke wujud kimia lainnya. Sedangkan fungsi dari mikorisa tersebut dalam proses daur nitrogen yaitu membantu penyerapan lebih luas pada sistem perakaran dibandingkan yang diserap oleh rambut akar biasa dan melindungi akar mikorisa, mampu menyerang organ-organ tanaman di bawah tanah, hidup bertahan dengan unsur-unsur organiknya, tetapi sel-sel tanaman akan pulih kembali dan pada gilirannya akan mempersingkat miselium cendawan. Dalam hubungan ini, bagian-bagian tanaman yang ada di bawah tanah dalam kurung akar tanaman dan miselium cendawan seakan-akan membentuk suatu asosiasi yang seringkali menguntungkan kedua pihak. Ya, itu tadi jawaban soal pertama dari soal
daur nitrogen dengan bantuan mikorisa yang diaplikasikan pada tanah sawah yang tergradasi. Ini tadi jawaban dari saya. Untuk soal kedua, jelaskan proses penyediaan unsur hara P pada tanah masam oleh bakteri pelarut fosfat (BPF). Jawabannya, jadi bakteri pelarut fosfat atau sering disebut BPF adalah kelompok bakteri tanah yang memiliki kemampuan untuk mengubah fosfor yang tidak larut karena terikat ion lain seperti Fe dan Al menjadi bentuk yang dapat larut dengan cara bakteri tersebut menghasilkan asam organik (asam fosfat, asetat, propionat, laktat, glikolat, fumarat, suksinat), sehingga kelarutan Al dan Fe dapat diturunkan karena adanya peningkatan oleh asam organik. Ya, yang dimaksud di sini kalau P diikat oleh Al, misalkan, maka kelarutan P rendah tetapi kelarutan Al tinggi. Di mana kelarutan di sini maksudnya unsur hara yang dapat larut dalam suatu pelarut seperti air sehingga bisa diserap tanaman bersama air melalui akar. Tentunya masih ingat juga kalau unsur hara diserap tanaman melalui perantara air. Selain itu, BPF menghasilkan vitamin dan fotohormon yang dapat memperbaiki pertumbuhan akar tanaman dan meningkatkan serapan unsur hara. Inilah jawaban untuk soal kedua dari saya yang soal jelaskan proses penyediaan unsur hara P pada tanaman masam oleh bakteri pelarut fosfat. Dan ini jawaban dari saya. Untuk nomor 2. Dan ini tadi jawaban dari saya untuk nomor 1. Dan cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.